Kerajaan Demak awalnya merupakan sebuah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan dari Kerajaan Majapahit. Menurut sumber sejarah lokal Jawa, runtuhnya Majapahit terjadi sekitar tahun 1478 Masehi. Hal ini ditandai dengan Candrakala Sirna Ilang Kartaning Bumi 1400 Saka. Ketika Majapahit runtuh, Demak mulai memisahkan diri dari ibu kota di Bintaro. Bermula dari sebuah kampung Gelanggawangi, tempat ini konon dijadikan tempat permukiman muslim di bawah kepemimpinan Raden Fata atas petunjuk seorang wali Sunan Ampel. Semasa Kerajaan Majapahit masih berkuasa, Demak merupakan sebuah kadipaten yang dipimpin oleh Raden Fata. Seiring runtuhnya Kerajaan Majapahit, Raden Fata mendirikan Kerajaan Demak dengan ibu kota di Bintaro, terletak di antara Berkota dan Jepara. Raden Fata masih memiliki garis keturunan dengan Kerajaan Majapahit, yakni anak dari Raja Brawijaya V dengan Putri Campa Kamboja yang beragama Islam. Raja-raja termasyhur Kerajaan Demak yang menjadi pendorong Kerajaan Islam menjadi kerajaan maritim yang pertama adalah Raden Patah. Raden Patah adalah putra dari Majapahit yang semasa kecilnya dikenal sebagai Pangeran Jimbun. Setelah masuk Islam, ia dikenal sebagai Raden Patah dan menjadi Raja Demak pada tahun 1500 Masehi dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Daerah kekuasaannya meliputi Demak, Semarang, Tegal, dan juga Jepara. Usaha Raden Patah dalam mendorong kerajaan Islam menjadi kerajaan maritim yaitu Raden Patah berhasil membuat kerajaan Demak sebagai pusat perdagangan dan memiliki pelabuhan-pelabuhan penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, dan juga Gresik. Yang kedua ada Pati Unus. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518, tahta kerajaan Demak dipegang oleh putranya yang bernama Pati Unus. Pati Unus memerintah kerajaan Demak yang sangatlah singkat. Pati Unus dikenal sebagai panglima perang yang berani dan usahanya yang membendung pengaruh Portugis untuk tidak sampai meluas ke Jawa. Oleh karena itu, dia dijuluki sebagai Pangeran Sabranglor. Dan karena usahanya itu, kerajaan Demak menjadi kesultanan maritim yang sangatlah besar. Yang ketiga ada Sultan Trenggana. Setelah Pati Unus wafat digantikan oleh adiknya yang bernama Sultan Trenggana, ia dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana. Sehingga pada masa pemerintahannya kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan. Sultan Trenggana berjasa dalam penyebaran agama Islam di daerah Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur. Karena usahanya itu, beliau dapat menguasai Sunda Kelapa dan menghalau Portugis yang akan mendarat di sana pada tahun 1527. Selain itu, beliau juga menguasai beberapa daerah dan memperluas area maritim di kerajaan Demak diantaranya Tuban pada tahun 1527, Madiun pada tahun 1529, Surabaya dan Pasuruan pada tahun 1527, Malang dan Belambangan pada tahun 1545. Kehidupan kemaritiman Kerajaan Islam Demak. Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di Jawa Tengah dengan memusatkan pemerintahannya di Bintaro. Bintaro sebagai pusat pemerintahan terletak di antara Bergola dan Jepara, di mana kedua tempat tersebut merupakan pelabuhan yang sangat penting bagi masa berlangsungnya Kerajaan Demak. Letak pelabuhan Kerajaan Demak yang sangat strategis di jalur perdagangan Nusantara memungkinkan Demak berkembang sebagai kerajaan maritim. Dalam kegiatan perdagangan, Demak berperan sebagai penghubung antara daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian timur dan bagian barat. Dengan demikian, perdagangan Demak semakin berkembang. Hal ini juga didukung oleh penguasaan Demak terhadap pelabuhan-pelabuhan di daerah pesisir pantai Pulau Jawa. Pada awal abad ke-16, Kerajaan Demak telah menjadi kerajaan yang kuat di Pulau Jawa. Tidak satupun kerajaan lain di Jawa mampu menandingi usaha kerajaan ini dalam memperluas kekuasaannya dengan menundukkan beberapa kawasan pelabuhan dan pedalaman di Nusantara. Bukti-bukti kemaritimannya, yang pertama, karena letaknya yang sangat strategis, Kerajaan Demak dijadikan sebagai jalur perdagangan. Yang kedua, memiliki dua pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Niaga dan Pelabuhan Militer. Yang ketiga, memiliki armada laut yang kuat untuk melindungi daerah kekuasaannya. Yang keempat, menguasai hampir seluruh jalur laut di Pulau Jawa. Terkait kondisi kehidupan masyarakatnya terbagi menjadi tiga, yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Aspek-aspek kerajaan Islam di Demak. Aspek politik.
Kebijakan politik yang menonjol sebagai kerajaan maritim pada zaman Kerajaan Demak adalah memperkuat armada laut untuk menyerang Portugis yang sudah menguasai Malaka. Hal ini dilakukan karena Portugis mengancam kejayaan perdagangan Demak. Pada tahun 1513, di bawah kepemimpinan Pati Yunus, Demak menggunakan kapal jenis Jung menyerang Portugis di Malaka. Meskipun usaha penyerangan ini belum berhasil membawa kemenangan, atas keberaniannya, Pati Yunus dijuluki Pangeran Seberang Lor. Pada tahun 1527, Sultan Trenggono sebagai penguasa Demak memerintahkan Fathaillah memimpin penyerangan ke pelabuhan Sunda Kelapa untuk mengusir Portugis. Fathaillah berhasil menguasai Sunda Kelapa dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Aspek ekonomi. Demak adalah daerah penghasil beras. Sektor perdagangan maju karena didukung adanya sektor perdagangan laut melalui pelabuhan Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik. Demak telah memiliki armada kapal Jung hingga 40 buah. Produksi Demak yang diekspor ke Malaka melalui pelabuhan Jepara adalah beras, madu, dan lilin. Sebagai salah satu bandar pelabuhan di Nusantara, Kerajaan Demak memainkan peranan penting dalam perdagangan antar pulau. Aktivitas perdagangan maritim memberikan keuntungan yang besar pada Kerajaan Demak. Pada sektor agraris, pertanian dapat berkembang karena memiliki daerah-daerah yang subur, terutama di daerah pedalaman. Produk pertanian berupa beras menjadi komoditas yang banyak diperdagangkan hingga keluar kerajaan. Aspek sosial dan budaya. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak sudah berjalan teratur. Pemerintahan diatur dengan hukum Islam. Akan tetapi, norma-norma atau tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Keadaan sosial di Demak tidak jauh berbeda dengan masa berkuasanya Majapahit. Perbedaan yang mencolok terdapat pada penggunaan aturan-aturan dan hukum yang cocok dengan ajaran Islam, sehingga terasa lebih tertib dan teratur. Demak adalah pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Lahirnya wali-wali di Demak membuat lebih cepat proses penyebaran agama Islam, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Periksaan fisik dan non-fisik Kerajaan Maritim Islam Demak. Di peninggalan pertama terdapat Soko Majapahit. Soko Majapahit adalah tiang berjumlah 8 buah yang berdiri di Serambi Masjid Agung Demak. Benda bersejarah ini adalah hadiah dari Prabu Brawijaya V yang diberikan kepada Raden Patah ketika menjadi Adipati Notoprojo di Glagahwangi Bintoro, Demak pada 1475 Masehi. Yang kedua terdapat mihrab. Di dalam mihrab terdapat hiasan gambar buluh yang merupakan prasasti Condo Senggolo. Selain itu, di depan mihrab sebelah kanan terdapat mimbar untuk khotbah. Kemudian di sini terdapat dampar kencana. Dampar kencana adalah hadiah untuk Raden Patah dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit. Peninggalan Kerajaan Demak berikutnya adalah makam Sunan Kalijaga, yaitu salah satu dari 9 wali songo yang pernah berdakwah dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa. Selanjutnya di sini terdapat Maksyura. Maksyura adalah artefak bangunan berukir peninggalan masa lampau yang memiliki nilai estetika. Karena seni ini mendominasi keindahan ruang dalam Masjid Agung Demak. Maksyura berukir tulisan Arab yang intinya agar memuliakan keesaan Allah. Peninggalan selanjutnya yaitu Masjid Agung Demak yang didirikan oleh Wali Songo pada tahun 1479 Masehi, yang masih kokoh berdiri hingga saat ini, menjadi bukti bahwa Kerajaan Demak pada masa silam telah menjadi pusat pengajaran dan penyebaran agama Islam di Jawa. Berikutnya terdapat pintu beldek. Pintu beldek ini dibuat oleh Ki Ageng Selo pada tahun 1466 Masehi. Dinamakannya pintu beldek, konon Ki Ageng Selo membuatnya dari petir yang menyambar. Peninggalan yang terakhir yaitu piring campa. Piring campa merupakan piring porselin sebanyak 65 buah yang saat ini dipasang pada interior dinding Masjid Agung Demak. Seperti namanya, piring ini merupakan hadiah dari Putri Campa, yakni ibunda dari Raden Patah. Kemudian terdapat kebudayaan fisik dari Kerajaan Demak, yaitu upacara kelahiran, perkawinan, kematian,
dan selamatan pada waktu tertentu berbentuk kenduri pada masyarakat Jawa. Contohnya terdapat maulid Nabi dan ruwahan yang berfungsi untuk menghormati para leluhur atau sanak keluarga yang sudah meninggal. Penyebab runtuhnya Kerajaan Demak dilatar belakangi oleh adanya konflik internal yang terjadi akibat perebutan kekuasaan setelah meninggalnya Sultan Trenggana. Pada awalnya, Pangeran Sedalepen lah yang terpilih untuk mewarisi tahta kerajaan selanjutnya. Namun sayangnya, ia dibunuh oleh Sunan Prawoto yang mengakibatkan perubahan warisan tahta. Kepemimpinan tahta selanjutnya pun diambil alih oleh Sunan Prawoto. Namun tak lama kemudian, Sunan Prawoto pun harus meninggal di tangan anak Pangeran Sedalepen yang berambisi balas dendam karena telah membunuh ayahandanya. Perebutan kekuasaan pun terus berlanjut antara anak Pangeran Sedalepen Haryo-Penangsang dengan Jagatingkir, yang pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh Jagatingkir karena ia mendapat bantuan dari Ki Gede Pemanahan yang kelak akan menjadi penguasa Mataram karena ia telah diberi daerah kekuasaan atau otonom sebagai rasa terima kasih Jagatingkir yang merasa terbantu dalam perjalanannya menjadi Raja Kerajaan Demak dan juga mendapat gelar Sultan Hadiwijaya. Setelah mendapatkan gelar tersebut, Jagatingkir pun kemudian memindahkan pusat Kerajaan Demak ke daerah Pajang. Setelah masa kepemimpinan Sultan Hadiwijaya berakhir, ia pun digantikan oleh putra Sunan Prawoto yaitu Arya Pangiri, bukan oleh putranya sendiri yaitu Pangeran Benawa. Karena Pangeran Benawa merasa kurang puas dengan keputusan tersebut, ia pun berencana untuk merebut kembali tahta Kerajaan Pajang dan meminta bantuan Sutawijaya. Dan pada tahun 1588, Sutawijaya dan Pangeran Benawa pun berhasil merebut kembali tahta Kerajaan Pajang. Dengan demikian, Pajang menjadi bagian kekuasaan Mataram.